Pak Liman ini kan bagikan di live skenario role model sharingnya dia ya. Dia bagikan 7 tips untuk kita bisa sukses di Atomi ya. Tips pertama dia bilang gini, temukan satu nightmare pembangkit jiwa, pembangkit nyawa Anda ya. Temukan satu hal yang bikin kita kalau nggak tercapai itu kayaknya aduh gregetan gitu. Ngerti ya? Nah, ini waktu kita menuliskan live skenario kan Mister Park udah ajarin ya. Jangan tulis impian yang terlalu rendah. Tulis impian yang pada saat kita menuliskan itu kita sampai gemeteran keluar keringat dingin. Ini bisa saya capai gak ya? Nah, itu namanya nightmare ya. Sesuatu yang mau kita dapatkan tapi kelihatannya mustahil untuk kita dapatkan. Akhirnya apa? Itu akan membangkitkan nyawanya kita ya. Artinya kita akan berusaha setengah mati sampai ini tercapai. Tapi kalau impian kita cuman gaji sejuta, apa penghasilan sejuta ekstra dari Atomi atau 2 juta, itu nggak akan gregetin kita ya, menggreget kita. Jadi di semua di sini kan hadir di Atomi pasti kan punya impian macam-macam. Ada yang mau sekolahin anak ya, ada yang mau beliin rumah untuk misalkan udah lama nih ngekos nggak punya rumah, atau ada yang mau umroh ya satu keluarga. Itu kan sesuatu yang mustahil Anda capai ya kan, karena dengan kerjaan Anda mana mungkin bisa ngumpulin ratusan juta atau setengah miliar, nggak mungkin gitu ya. Jadi kita harus temukan satu titik di mana kalau nggak tercapai impian ini, saya mendingan mati. Nah, itu nggak gampang ya. Mister Park juga bilang itu perlu latihan. Nah, contoh paling gampang, jadikan siapa misalkan kayak anak, orang tua, istri, suami sebagai alasan kita jalankan Atomi. Karena biasanya kalau kita menjalankan sesuatu untuk orang lain, apalagi orang yang kita cintain, kita nggak akan menyerah. Tapi kalau kita jalankan untuk diri sendiri, biasanya menyerah. Ah, gue juga udah ada pekerjaan bagus, bisnis gue juga oke, ngapain gue mesti mati-matian? Seandainya nggak tercapai pun gue juga masih oke gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk orang tua kita yang usianya udah tinggal ya, udah beberapa tahun lagi, misalkan mau membanggakan papa saya atau mama saya sebelum mereka meninggal, saya mau buktiin bahwa saya di Atomi bisa sukses. Nah, sesuatu ini menjadi nightmare kita setiap malam sebelum kita tidur, kita akan gemeteran. Aduh, gimana nih papa mama makin tua ya. Dan ya nggak apa-apa Bun ini ya. Jadi kita harus kerja makin keras gitu ya. Itu tips nomor satu, temukan satu nightmare pembangkit nyawa Anda. Lalu yang kedua, dia bilang ini, cepat hancurin musuh ini ya. No urgency, no modal. Nah, ini rada bingung mungkin ya. Mungkin saya jelasin gini. Musuh kita di Atomi karena kita menganggap Atomi ini bisnis yang gratis, cuma-cuma. Artinya kita nggak ada ruginya gagal di Atomi. Betul nggak? Nah, ini suatu musuh, ya. Musuh mentalnya kita. Akhirnya mental kita jadi mental tempe. Kena penolakan sedikit, menyerah. Kenapa? Karena gratis. Ya. Coba bayangin gini, waktu Anda masuk Atomi, Anda bayar 100 juta. Mungkin nggak Anda nyerah? Saya rasa Anda akan gila-gilaan sampai 100 juta Anda balik. Ya. Jadi kalau tidak ada kepentingan atau tidak ada modal, biasanya kita akhirnya ambil sepele, ya. Makanya kebanyakan Atomi ini orang gagal kenapa? Karena dianggap sepele, karena gratis. Coba setiap yang mau hadir Zoom bayar 100 ribu ke saya. Setiap mau masuk seminar bayar 1 juta. Saya yakin nggak ada tuh yang kayak kemarin, ya. Takut datang, ya lihat kerusuhan huru hara dikit nggak datang. Karena Anda udah bayar 1 juta, Anda akan gila-gilaan nyampe di sana. Ya. Jadi hal yang kita tidak keluarin uang, akhirnya kita anggap sepele. Ini mesti kita hancurin, ya. Jadi walaupun Atomi bisnis yang gratis, jangan anggap ini bisnis yang gratis. Anggap Anda sudah bayar 1 miliar untuk jadi Atomi member. Setiap kali ke seminar, walaupun Anda bayar 150, anggap Anda bayar 15 juta untuk hadir ke seminar, ya. Jadi harus ada urgensi, harus ada ibaratnya dari dalam sendiri bahwa walaupun ini gratis, saya nggak mau ambil, kalau Inggrisnya lebih enak ya, take it for granted. Apa tuh kalau Indonesianya? Ada yang bisa terjemahin nggak? Karena ini hal yang gratis, kita lebih take it for granted. Nah, kalau Inggrisnya pas banget tuh.
Kita take it for granted artinya kayak tadi ya. Nggak sukses pun ya biarin aja, gue juga nggak rugi. Nah itu apa tuh Indonesianya? Ya, saya rasa menyepelekan karena ini hal yang gratis ya. Ini tips nomor dua yang dikasih. Nah, yang ketiga dia bilang seperti ini. Berapa banyak jumlah yang dibuka kerang mutiara Anda? Kita di semua di sini lagi nyari apa? Nyari mutiara kan? Mutiara itu adalah golden consumer. Orang yang belanja produk Atomi sebesar 50.000 PV setiap bulan. Yaitu namanya golden consumer atau mutiara. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak kerang yang kita buka? Artinya berapa banyak orang yang kita perkenalkan Atomi? Sesimpel itu. Jadi kalau Anda nggak pernah bukain kerang atau ngomongin Atomi ke orang, gimana Anda bisa ketemu golden consumer? Mustahil, jangan ngomong berlian deh. Berlian berlian itu leader ya. Ini lebih susah daripada cari mutiara. Makanya harga berlian berlipat-lipat lebih mahal dari mutiara. Jadi kalau kita nggak pernah buka kerang, gimana bisa dapat mutiara? Sekarang Anda introspeksi ke diri Anda. Sehari Anda berapa kali buka kerang? Satu, siapa yang di sini setiap hari ngomongin Atomi ke 50 orang sehari? Coba ketik satu. Kalau Anda ngomongin ke 50 orang setiap hari, ketik satu. 40 orang sehari, ketik dua. 30 orang, ketik tiga. Siapa yang setiap hari 30 orang? Ketik tiga. Nggak ada. 20 orang, ketik empat. 20 orang, nggak ada. Ketik empat. 10 orang, ketik lima. Siapa yang ngomongin ke 10 orang baru setiap hari? Nggak ada kan? Makanya nggak heran kan? Nggak ada duitnya kan? Nggak heran. Coba ngomongin 100 orang sehari. 3 bulan penghasilan Anda udah pasti belasan juta. Itu udah pasti. 100 orang sehari, 3 bulan penghasilan Anda mungkin bisa 20 juta. Masalahnya kerang yang kita buka sedikit. 5 orang sehari, ketik 7, coba. Siapa yang sharing 5 orang sehari, 5 orang baru setiap hari? Ketik 7. Nggak ada juga. Nah, ada nih. 5 orang sehari, Bu Rika, Bu Lisyana, 5 orang ya. Orang yang baru loh, bukan orang yang sama omongin lagi sampai udah enak gitu ya. 5 orang baru, bener ya, Bu Rika, Bu Lisyana. Nah, Ya, Pak. Iya. mulai dengan 5 dulu ya. Terus setiap hari naikin jadi 6, besoknya jadi 7, 3 hari kemudian jadi 8, 9, 10, terus. Nah, sampai phone book list kita habis. Makanya Pak Liman ini dia bilang apa? Phone book kita ini uangnya kita loh. Daftar nama kita ini uangnya kita loh. Ini kerang-kerangnya kita loh. Mau kita buka gak itu kerang? Coba buka phone book Anda. Saya jamin minimal 300 orang. Ya, masuk ke WhatsApp, di bawah ada kayak tanda plus hijau, itu diklik. Nanti di paling atas ada tulisan, ada berapa konteks. Ada yang 300, ada yang 600, ada yang 900. Nah, itu semua kerangnya Anda loh. Dari daftar nama ini, pasti ada mutiaranya. Nah, tinggal seberapa cepat Anda buka, Anda jadi sukses. Oke? Makanya nggak perlu di- disuruh-suruh sama sponsor. Hari ini udah berapa orang kamu ngomong? Nggak usah. Tinggal kita yang terpacu sendiri, kita mau cari berapa mutiara, ya. Berapa mutiara nih dari daftar nama kita. Ya udah, kabarin orang aja sebanyak-banyaknya. Kalau bisa 20, 20. Kalau bisa 40, 40. Kalau bisa 100, ya 100. Ya. Karena secepat Anda membuka kerang ini, secepat Anda mendapatkan mutiara yang Anda impikan. Ya. Lalu yang berikutnya, tips nomor 4. Jago bikin orang penasaran. Ya. Ini zaman sekarang udah zamannya orang pasang apa kayak konten di sosmed ya kan? Di Instagram Story, WhatsApp Story, TikTok ya. Jangan dijelasin langsung bulat-bulat, wah Atomi adalah perusahaan ini, perusahaan ini. Orang juga bacanya bosen gitu ya.
bikin suatu hal yang bikin orang pengen ngeklik apa yang kita posting. Contoh dia bilang seperti ini. Dia bikin video ya, dia tulis gini. Gimana rasanya kalau Anda punya mesin ATM yang bisa keluarin 100 juta setiap bulan? Tanpa Anda harus investasi modal, tanpa harus jualan, tanpa harus nyetok barang, semuanya gratis. Wah, jangan tulis atominya. Ya, kalau udah tulis atomi ya orang bisa riset sendiri gitu ya. Jadi bikin orang penasaran apa sih ini? Ya, terserah. Anda jagonya di apa? Mau bikin konten AI, pakai artificial intelligence sekarang udah jago tuh bikin video yang bukan real ya. Itu dari AI ya, AI yang bikin. Bisa Anda bikin kartun yang bergerak ya ngomongin terserah. Pokoknya Anda harus bikin orang penasaran. Karena orang yang bikin penasaran ini biasanya jumlah kliknya itu paling besar. Ya, kalau kita hanya langsung to the point, Atomi adalah supermarket, bla bla bla, orang ya apa bedanya gue belanja sama di supermarket ya. Tapi kalau kita ngomongkan, oh ini adalah mesin cash 100 juta sebulan, tanpa yang tadi saya bilang, tanpa nyetok, tanpa jualan, tanpa ini dan ono ya. Jago bikin orang penasaran, cari bidangnya apa, Anda mahir di situ. Ya, setiap dari kita kan beda-beda. Ada yang jago di Facebook, ada yang jago di TikTok, ada yang jago di Instagram, ya. Terserah. Anda bikin orang penasaran lewat story-story Anda, ya. Nanti kalau Anda bisa bikin orang penasaran, undang mereka masuk ke dalam mana? Zoom seperti ini atau seminar-seminar. Ya, jangan Anda yang jelasin, apalagi Anda masih baru. Penjelasan Anda pasti nggak lebih baik dari para leader yang di atas panggung. Undang mereka ke Zoom biar para leader-leader yang sudah sukses biar jelaskan untuk Anda ya. Waktu orang penasaran masuk, oke Pak, ini link Zoom-nya ya. Nanti saya tunggu hari Rabu, Bapak ketemu saya jam 8 malam. Ini nanti Kamis ada ODS di Jakarta, ketemu saya jam 1.30 ya. Jadi Anda undang orang ke sana setelah bikin orang penasaran. Oke, tips kelima, storytelling penggetar jiwa pencabut kartu kredit. Bahasa Paliman emang unik-unik ya. Ini saya terjemahkan ya. Kemas cerita Anda menjadi suatu cerita seperti cerita mendongengkan kepada cucu Anda. Ya. Di sini yang sudah punya cucu pasti tahu apa yang saya omongin. Ya. Cucu itu nggak akan dengerin cerita yang membosankan. Cucu-cucu kita akan duduk bisa sampai ketiduran pada saat kita bisa ceritanya masuk ke dalam jiwa mereka. Ngerti ya? Kenapa bisa mereka sampai tergerak hatinya ya pada saat kita menyentuh emosi mereka. Nah, emosi ini Anda perlu mahiri. Ini ada skillnya ya. Skill namanya storytelling skill. Kalau Anda bukan memang yang hobi cerita, beda dengan hobi gosip. Kalau hobi gosip itu Anda nggak usah diajarin. Semua orang jago gosip. Tapi untuk mengemas suatu berita menjadi cerita yang menarik itu perlu skill. Ada bukunya. Anda bisa baca buku The Secret of the Storyteller. Di situ diajarin tuh gimana ada prolognya, gimana ada klimaksnya, lalu ada endingnya. Itu semua ada cara-caranya tuh. Itu buku yang salah satu dari 5 buku yang saya baca di awal. Karena kalau Anda perhatikan, semua lecture saya ada ceritanya. Betul nggak? Nggak mungkin saya tanpa cerita di dalam lecture saya. Saya pasti ada satu cerita ya atau satu analogi saya bikin ke dalam cerita supaya orang apa? Orang ingat. Contoh Anda yang ke gereja ya, Anda dengerin pendeta, Anda pasti lebih ingat pendeta yang bikin cerita lucu, betul nggak? Tapi kalau pendetanya ceritanya cuman ayat ini, ayat ono, ayat itu, pulang-pulang Anda nggak ingat itu pendeta ngomongin apa tadi ya? Tapi kalau pendeta itu ngomonginnya tadi cerita lucu, dia anaknya kejeblos eh, kali gitu ya, terus dia jadi kan lucu kan. Nah kita ingat, oh tadi tuh ceritanya pendetanya anaknya kejeblos kali, padahal maknanya bukan di situ. Kita ingatnya ceritanya. Sama juga dengan Atomi ya. Waktu Anda menceritakan sesuatu, bukunya namanya The Secret of Storyteller, or kayaknya The Storyteller Secret, kayak gitu ya. The Storyteller Secret. Cari aja, pokoknya ada kata secret, ada kata storyteller. Nah ya, jadi kita mesti kena dengan emosi mereka. Contoh gini, kalau Anda cuma bilang Atomi adalah perusahaan yang bisa mewariskan 3 generasi, selesai.
Atau Anda bikin cerita seperti ini, ya. Saya punya orang tua yang sudah hampir tutup usia, ya, usianya udah 85 misalkan gitu. Saya tahu usia orang tua saya ini nggak akan lama lagi, dia pasti akan dipanggil Tuhan. Dan saya melihat bahwa orang tua saya itu pekerja keras, ya. Di mana saya nggak pernah lihat dia males-malesan. Dari muda dia sudah kerja keras, kumpulkan uang untuk keluarga. Saya sangat berterima kasih karena saya bisa hidup sampai hari ini karena orang tua saya. Nah, sekarang adalah waktunya saya membayar apa namanya untuk membalas budi orang tua saya. Saya Walaupun saya masih bekerja, sekarang saya sudah bisa menemukan suatu bisnis yang saya sekarang bukan hanya bisa menghidupi orang tua saya bisa jamin kesehatannya dia, saya bisa belikan dia rumah, belikan ini. Nah, jadi kan Anda menyentuh emosi mereka. Jadi bukan cuma cerita suatu bisnis yang menghasilkan 1 miliar yang bisa diwariskan ketiga generasi. Selain orang tua saya sudah saya rubah nasibnya, sekarang saya sedang merubah nasib anak dan cucu saya. Karena penghasilan dari bisnis saya ini saya bisa wariskan sampai ke cucu saya. Jadi anak dan cucu saya tidak perlu kerja keras seperti saya atau orang tua saya. Hidup mereka berubah. Nah, untuk info lebih lanjut silakan hubungin saya. Nah, itu sesuatu yang kita kemas dalam cerita yang menyentuh jiwa-jiwa yang mendengarnya. Betul nggak? Tapi kalau ya contoh lah ya, misalkan Anda apa ya, misalkan Anda mau mau ke showroom mobil ya. Anda mau beli mobil. Tapi si salesman ini ceritanya cuman fitur A, fitur B, fitur C, mobilnya bisa ini, bisa itu. Atau Anda pergi ke showroom kedua, si salesman ini ngomongnya apa? Pak, tahu gak Pak, kalau Bapak beli mobil ini ya, nanti satu hari Bapak bisa bawa satu keluarga ya, dan ini Bapak bisa naik ke puncak ya dengan tenaga yang mobil kita cukup besar horsepowernya, dan AC-nya ini dingin ya, walaupun di tengah-tengah panas Bapak tetap bisa nyampe di sana sampai Bapak bisa sampai di tempat tujuan dan anak-anak Anda nggak kepanasan. Nah, mungkin si Bapak ini berasa ya mobil lama dia memang AC-nya on and off, atau ada mobil yang mereknya tertentu AC-nya panas kalau siang-siang. Nah, jadi pas si salesman ini kemas cerita ini dengan menyentuh emosi dia, oh iya betul juga ya, saya pernah tuh dulu mobil panas, udah gitu naik puncak juga endut-endutan gitu ya. Itu pasti akan beli. Jadi daripada kita ceritain Hemohim ABCD ABCD ini dibikin oleh KRI, lebih baik kita menyentuh dengan cerita-cerita testimoni. Ya, udah banyak kan apalagi di grup saya. Testimoni si Pak Peter begini, Bu Cindy osteoporosisnya begini, Bu Maria Elizabeth yang nggak bisa bangun dari tempat tidur sekarang sudah bisa bangun, bisa naik Gojek. Nah, Anda menyentuh emosi ini, emosi mereka dengan storytellingnya Anda. Oke, ya. Jadi Anda harus belajar cara bercerita. Ya, jadi bukan cara menjelaskan A B C D. Nah, ini betul. Ya, The Storyteller Secret, siapa tuh yang bikin? Carmen Gallo. Saya nggak tahu ini ada bukunya atau enggak, ya. Anda bisa cari sendiri. Dan ini tuh buku yang saya baca, saya pelajari. Nah, tips keenam adalah kerja rapat dengan upline yang kerja. Ya, jangan kerja dengan upline yang nggak kerja. Akhirnya Anda jadi nggak kerja. Kalau Anda di jaringan saya ada para Diamond Master, sebelum mereka ada para Sales Master. Anda nilai mereka kerja apa enggak. Kalau mereka nggak kerja, Anda lompati lari ke Diamond Master mereka. Diamond Master mereka nggak kerja, Anda lengkapi sampai ke saya. Saya nggak mungkin nggak kerja. Saya kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Saya tidak ada yang namanya holiday. Oke, jangan takut ganggu saya kalau lagi liburan. Aduh, Pak Mac nih lagi holiday. Saya mau holiday di Bangkok, di Jerman, di Eropa. Anda selalu bisa hubungi saya kapanpun. Ya, karena saya tidak pernah ambil liburan sampai saya jadi Imperial Master. Nah, Anda catat itu. Saya tidak pernah ada yang namanya liburan sampai saya jadi Imperial Master. Jadi nggak usah takut, ya. Kita harus ikut dengan upline yang kerja, karena upline yang kerja ini akan bantu kita ikut naik dengan mereka. Saya nggak mungkin jadi Imperial tanpa para Crown Master yang kerja, betul kan? Nggak bisa saya kerja sendirian, ya. Jadi saya harus cari.
Downline yang kerja juga. Dan downline yang kerja ini akan cari upline yang kerja. Akhirnya kita kerja sama, ya, kerja rapat dengan mereka. Tips yang terakhir, jalankan mesin pelipat gandaan, gulungan event Sukses Academy, ya. Jadi kalau Anda mau melipat gandakan penghasilan Anda, ya, Anda wajib undang orang masuk ke event. Event itu nggak cuma seminar, ya. Saya selalu bilang ada one day seminar, ada Success Academy. Lalu ada home party, ada table talk, ya. Ini wajib Anda undang mereka ke sana. Tapi yang terpenting adalah yang Success Academy ini. Karena Success Academy ini itu yang ngomong di atas panggung itu penghasilannya udah luar biasa. Ya, kalau penghasilan mereka belum luar biasa, mereka nggak akan dipanggil ke atas panggung. Dan biasa mereka ya datang dengan bukti. Ya, biasa kalau para Imperial Master apalagi itu hanya datang di acara SA. Jadi kalau Anda mau melipat gandakan penghasilan Anda, Andanya sendiri males hadir ke Success Academy, penghasilan Anda nggak akan bisa berlipat ganda, ya. Nah, kalau saya tinggal di luar kota gimana, Pak? Nggak apa-apa, ya. Anda di luar kota, member Anda yang ada SA-nya suruh hadir di Jakarta. Ya, jadi walaupun Anda di Bali misalkan kayak Bu Ellen nih. Nah, di Bu Ellen nih patut ditepuk tangan sambil gosok dia tetap ikut meeting, ya. Tetap buka kamera, ya. Ini saya hargain, ya. Sambil kerja sambil buka kamera. Saya bisa tahu loh itu bajunya lagi digosok, ya kan kelihatan. Tapi nggak apa-apa, ya. Jadi walaupun kita di Bali kayak Bu Ellen, setiap kali ada di sana jam berapa tuh? Setengah 11 lagi. Nah, gosok tengah malam. Ya, jadi setiap kali kita ada member kita di luar daerah, misalkan di Surabaya, Surabaya sih udah nggak ada SA, dulu masih ada. Intinya kalau ada member kita di Jakarta, jangan males teleponin mereka, ingetin lagi, ingetin sampai mereka datang. Ya, jangan takut. Walaupun kita paksa mereka, mereka datang ke SA, ruginya apa? Nggak ada loh. Bayar tiket 150.000, itu dapat produk senilai 150.000, bahkan lebih. Yang bulan kemarin, bulan kemarin Agustus 152.000 kan itu produk. Dikasih makan malam, dikasih gelang door prize lagi. Ya, jadi Anda wajib undang mereka sampai mereka hadir ke Success Academy. Karena dari Success Academy ini akan terjadi yang namanya gulungan penghasilan di Atomi. Ya. Jadi kalau Anda mau duplikasi terbaik itu adalah Success Academy. Makanya saya selalu gedor-gedor terus kan. Ya, oh ya, Bu Dora lagi di kereta ya, Bu Dora. Ya, mesti pakai earphone kayaknya agak susah dengar, ya. Nah, jadi waktu kita di SA itu, kita sedang menggulung penghasilan kita. Ya. Jadi kalau kita memang mau cepat, tinggal seberapa cepat kita undang member ke seminar, terutama Success Academy. Dia bilang seperti ini, siapa yang di sini sudah dapat penghasilan? Wah, angkat tangan kan? Kita semua angkat tangan. Ada yang beberapa yang belum memang. Nah, Anda mau nggak kalahin orang yang duduk di paling depan? Ya, saya duduk di paling depan kan, karena itu para VIP. Ya, di sana semua minimal penghasilan minimal 300 juta setahun. Itu minimal, ada yang lebih, ya. Jadi kita di depan, dia bilang kalau kamu mau ngalahin mereka yang duduk di depan, kamu harus ngalahin undang orang mereka dari yang di depan. Jadi kalau sponsor kamu bawa 10 orang, kamu bawa 11 orang. Sponsor kamu bawa 50, kamu bawa 51 orang. Berapapun sponsor kamu bawa orang, kamu lebihin satu orang. Bisa gak? Nah, yang kemarin bulan Juli waktu ada Mister Park, saya bawa 100 orang. Ya, saya undang 100 orang. Ya tentunya dari beberapa tim kan. Tapi kan minimal itu kan tim saya. Nah, kalau itu terlalu jauh, Anda lihat sponsor Anda siapa. Anda di jaringan Bu Cindy, Bu Yani kan? Nah, Anda lihat. Apalagi di tim saya semua kan dikasih lihat berapa jumlah peserta setiap leader. Grupnya Sales Master Henny, grupnya Sales Master Ruti, grupnya Sales Master Nini. Nah, Anda kalau membernya mereka, Anda kalahkan mereka. Ya, misalkan Anda di grupnya Bu Cindy, mereka undang 10, Anda bawa 11 orang. Pasti Anda lebih cepat duduk di depan seperti di jajaran yang VIP. Ya, tapi kalau Anda mau seperti saya, Anda kalahin saya. Anda bawa 101 orang. Pasti Anda akan cepat duduk di barisan paling depan. Ya, karena ini adalah
mesin pelipat gandaan Anda di Atomi. Nah, dia kasih ini ya. Bikin project ini 365 hari. Ya, ini bukan project satu hari, Bapak Ibu. Ya, yang 7 tips itu Anda sedang mengerjakan project 365 hari. Anda bikin target satu impian Anda tercapai. Dari life scenario kan ada 8. Minimal satu aja deh, dia bilang. Nggak usah 8-8-nya. Terlalu jauh, terlalu sulit. Jangan jalankan Atomi buat apa. Ya, Anda pasti mikir, oh buat penghasilan saya, sales master, ya dapat uang 15 juta misalkan pada saat Anda mencapai sales master. Itu kan buat apa? Buat duit kan. Ya, buat duit Anda dapat 15 juta. Tapi dia bilang gini, jalankan project ini untuk siapa? Anda buat dapat 15 juta itu buat siapa? Mungkin mau menyenangkan suami Anda, ya. Selama ini suami Anda selalu eh, beliin barang buat Anda, kali ini Anda bayarin suami Anda ya sebesar ya misalkan 50 juta, ya. Pah, terserah deh mau beli apa. Ini duitnya 50 juta, mau beli komputer baru kayak terserah, pokoknya itu uang untuk papa. Wah. Atau untuk orang tua kita, atau untuk anak kita, ya. Jadi jalankan Atom ini untuk siapa, bukan buat apa. Karena kalau dengan buat apa, kita pasti menyerah di tengah jalan. Ya, seperti yang saya tadi bilang, kalau kita udah cukup, ya ngapain gue susah-susah di atomi? Orang udah cukup, ya biasanya itu diri sendiri. Tapi kalau kita jalankan ini untuk seseorang, apalagi ini orang yang sangat saya cintai, misalnya anak Anda lah, yang bentar lagi udah masuk kuliah nih. Anda tahu duit Anda nggak cukup untuk dia bisa masuk universitas yang bagus. Nah, Anda jadikan ini alasan Anda capai Project 365 ini, 365 hari ini. Ya, Anda capai itu. Saya mau sekolahkan anak di perguruan tinggi ini perlu uang 300 juta misalkan. Nah, Anda buktiin ke anak Anda. Misalkan namanya Adi. Adi, nanti ya Adi udah lulus SMA, Mama masukin ke UPH. Uangnya dari mana, Mah? Dia tahu dong biasa orang tua kalau hidup aja juga udah ngirit-ngirit, udah di jangan makannya mahal. Ini suruh masukin perguruan tinggi yang mahal. Biasa anak kita akan nanya kan duitnya dari mana, di? Dari Atomi, mama yang siapin buat adik kuliah. Nah, pada saat kita udah berjanji seperti itu, rintangan di depan kita mau segede apapun kita terjang. Kenapa? Karena udah ada orang yang kita janjikan. Karena udah ada orang yang kita cintain bahwa kita mau buktiin mama bisa sukses buat adik. Ngerti ya? Jadi jalankan atomi buat siapa, bukan buat apa. Nah, jadi itu aja yang saya bisa tambahkan malam hari ini ya. Jangan jadi orang yang egois. Apa-apa untuk saya. Apa yang saya dapat di atomi? Berapa yang saya dapat sekarang hari ini? Ya, tapi tanya ke diri Anda, siapa yang sudah saya rubah hidupnya melalui atomi? Siapa yang akan saya rubah waktu saya sukses di atomi? Ya, jadi tuliskan ini. Siapanya ini Anda perlu cari. Ya mungkin ya orang tua atau nenek Anda yang Anda tahu usianya udah tinggal berapa tahun lagi mati. Anda buktiin ke mereka. Saya mau jalankan ini untuk nenek saya. Karena nenek saya udah sangat sayang dengan saya. Saya mau buktiin, saya mau nyenengin dia. Ya, saya mau coba bawa dia umroh lah. Saya mau bawa dia kemana tanah suci. Terserah. Anda bikin dia happy sampai Anda nangis. Sampai ibaratnya Anda sampai gemeteran waktu Anda mau tuliskan impian ini. Pasti ada. Ya, cuman Anda mesti cari itu. Itu kayak ketumpuk ya, ketumpuk dengan tumpukan-tumpukan yang Anda sulit cari, tapi Anda mesti bongkar tumpukan itu sampai ketemu. Ini dia nih. Ini alasan saya mengapa saya jalankan Atomi. Karena kalau Anda tidak temukan alasannya, apalagi bukan untuk apa, ya biasanya Anda akan menyerah. Tapi waktu Anda sudah ketemukan alasan yang tepat, terutama untuk siapa Anda jalankan Atomi, Anda akan sukses ya. Terutama jalankan 7 tips tadi. Ya, saya cepat recap nih. Yang pertama, temukan satu nightmare, ya, tuliskan di life skenario Anda sampai Anda bergetar jiwa Anda. Kalau Anda nggak capai impian ini, Anda akan gila, ya. Lalu yang kedua, hancurkan musuh ini, ya. Artinya karena atomi gratis, ya, saya nggak gagal juga nggak masalah. Anda ambil sepele bisnis atomi karena gratis, Anda mesti hancurin itu. Walaupun atomi gratis, ini nggak gratis. Ada harga yang perlu saya bayar untuk bisa sukses di Atomi.
Nah, yang ketiga, daftar nama Anda ini adalah uang Anda, ya. Anda buka kerang Anda cari dari phone book Anda, daftar nama Anda cari kerang yang ada mutiaranya. Yang nggak ada mutiara Anda apain? Anda buang. Nggak usah dielus-elus ya. Ayo kerang biar ada mutiaranya ya. Kamu pasti ada mutiara. Nggak usah buang waktu. Buang itu kerang. Buang nama yang memang nggak ada potensi jadi mutiara ya. Lalu yang keempat, jago bikin orang penasaran lewat apa yang Anda mahiri ya. Medsos-medsos apa yang Anda mahiri, mau TikTok kayak terserah. Anda bikin orang penasaran sampai masuk ke dalam Zoom, seminar, dan Success Academy. Ya, harus kreatif. Dan yang kelima, jadilah pembawa cerita yang hebat. Anda kemas apa yang mau Anda sampaikan menjadi suatu cerita yang bisa menyentuh emosi mereka. Ya, pada saat emosi mereka tersentuh, disitulah PV-PV akan datang. Ya, jangan cuma cerita fakta A, B, C, D, orang nggak tertarik. Bikin cerita ini jadi sesuatu yang mereka bisa ingat, sesuatu yang bisa sampai mereka tersentuh, menangis ya. Contohnya nih ya, saya paling gampang ini. Di sini ada gak Bu? Bu Vanes nggak ada ya. Waktu itu saya ketemu Bu Vanes, mamanya Bu Hilda. Waktu itu saya belum ketemu. Saya table talk sama Bu Airin dengan dia, dengan beberapa membernya Bu Airin. Lalu saya bilang, kita di Atomi jangan cuman mau jalani Atomi demi duit, duit, duit. Enggak. Cari apa yang saya perlu jalankan untuk siapanya itu kita mesti jelas. Dan langsung saya bilang ke Bu Vanes, kedengarannya Bu Vanes nih sayang sama mamanya ya. Mamanya umur berapa saya tanya? Umur 78. Nah, jadikan mamanya ini sebagai alasan. Saya mau menyenangkan mama saya ya. Sebelum ya kita nggak ada yang mau mama kita dipanggil Tuhan, tapi itu pasti terjadi kan. Nah, jadikan ini alasan. Akhirnya saya cuma ngomong sesimpel gitu. Mata dia berair nangis. Nah, sebenarnya saya lagi ngapain? Sebenarnya saya lagi melakukan tips nomor 5 ini. Saya sedang menyentuh emosi dia supaya dia jalanin atomi. Betul kan? Dengan cerita saya kemas sampai bisa menyentuh emosi dia. Akhirnya dia apa? Dia nggak hadir seminar. Kemarin, satu grup dia dari Cibubur nggak ada yang hadir. Sampai mamanya bilang ke dia, udahlah nggak usah pergi, bahaya. Tahu gak dia ngapain? Dia tetap pergi sendirian naik kereta. Dari Cibubur Bekasi sampai di SA di Pecenongan. Kenapa? Karena dia udah tahu kenapa saya harus jalankan Atomi sampai sukses. Untuk siapa? Saya yakin untuk mamanya, ya. Jadi Anda harus mengemas cerita Anda sampai kena emosi mereka. Pada saat itu kena, Anda nggak usah capek-capek. Akan sistem Atomi yang akan menjalankan ngurusin mereka. Ya, Anda nggak perlu urusin mereka. Sistem yang akan menjalankannya. Tips yang keenam, kerja rapat dengan upline yang kerja. Anda wajib pilih, sortir dengan cermat siapa sponsor yang mau Anda ajak kerja. Sponsor nggak bisa narik-narik Anda, ya. Karena apalagi saya posisinya jauh sekali di atas Anda. Saya nggak mungkin akan turun ke bawah, ayo tarikin satu-satu. Anda mesti ulurkan tangan. Pak, tolong bantu saya. Saya mau kerja. Saya mau kerja gila-gilaan. Saya siap hidup dan mati di Atomi. Nah, pada saat ini tangan terangkat, baru saya lihat. Ya, baru para sponsor Anda, Diamond Master Anda, baru lihat. Ya, jadi bukan Anda yang tunggu, oh saya nggak pernah diajak kerja. Bukan. Anda yang minta kerja rapat dengan upline. Anda mesti yang ulurkan tangan ke mereka, saya mau kerja dengan Anda, Pak. Yang terakhir ya, jalankan mesin pelipat ganda uang Anda di Atomi dengan mengundang mereka masuk ke dalam Success Academy. 구독, 좋아요 눌러주세요.